Allahu a'lam. Kenapa nih takut? Siapa yang takut nih? Katanya keras ya. Biasanya orang kalau bilang keras itu karena ada alasan banyak penyebabnya. Yang pertama itu karena mereka belum pernah ikut sebelumnya. Dan mereka cuma sampai kepadanya sepotong-sepotong fatwa. Misal dia belum pernah pakai jilbab. Begitu disampaikan, nggak boleh loh ada ustadz ini. Terkenal ustadz dengan julukan salafi misalnya. Dan saya sudah bilang, tidak ada kelompok salafi ya. Saya sudah bilang berapa kali. Orang-orang teman-teman kita yang berdakwah mengikuti sunnah Nabi sering mengatakan kaum salaf, kaum salaf. Ya, kaum salaf maksudnya orang-orang terdahulu nih. Jadi sahabat, tabiin itu maksudnya, gitu kan. Tapi divonis lah ini kelompok salafi. Biasanya teman-teman yang mengikuti sunnah Nabi ini kalau haram haram halal halal, nggak ada toleransi. Memang begitu supaya jelas. Soalnya kalau kita masih toleransi, dibungkus-bungkus, dikemas, nanti orang masih setengah-setengah. Emang haram ya haram. Ustaz hukumnya riba gimana? Haram, nggak boleh. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Berkenaan dengan pengusiran terhadap salah satu Ustadz Wahabi. Sebenarnya kalau pribadi, kalau tinjau dari sifat manusia itu ya tidak tega juga kita dengar. Cuma di satu sisi ada satu dilema gitu. Mereka sebenarnya begitu juga. Walaupun saya pribadi tidak pernah mengusir dan tidak senang melihat orang diusir. Tetapi mungkin bisa kita pahami juga. Kenapa? Karena rata-rata mereka ini membawa faham yang salah. Alasan yang mereka sampaikan itu bahwa kenapa kami diusir. Mungkin karena kami tegas dalam menyampaikan halal haram. Kami tegas dalam mengatakan bahwa jilbab itu wajib. Kami dan beberapa alasan yang lain. Jelas ini bukan alasan yang mendasar. Yang mengatakan jilbab wajib itu bukan orang Wahabi. Ini sudah kesepakatan alias mujma'un alaihi. Kalaupun ada sebagian ulama yang mengatakan tidak wajib, itu nanti dia pertanggungjawabkan sendiri di hari kiamat. Bukan segelintir saja. Dan itu ulama-ulama yang zaman sekarang tuh, atau yang baru-baru muncul gitu. Kalau hanya alasan tegas dalam menyampaikan halal haram, kurang apa? Para ulama-ulama fuqaha lewat kitab-kitab mereka jelaskan dengan gamblang mana yang halal, mana yang haram. Baik haram yang sifatnya qat'i atau yang haram di situ ada bahan perdebatan di kalangan para ulama. Sama juga yang menjadi satu keharusan kewajiban. Jadi alasan mereka diusir itu sebenarnya bukan itu. Tetapi gampang mensyirikan, gampang mengkafirkan, gampang mensesatkan. Orang ziarah kubur tanpa meneliti lebih dalam mengenai orang yang ziarah itu langsung divonis itu musyrik, amalannya syirik. Padahal untuk memvonis orang syirik atau tidak, musyrik atau tidak, itu tidak main-main, soalnya itu kaitan dengan taruhannya itu dengan iman orang yang memvonis itu. Dan iman orang yang divonis. Saya tadi sampaikan mereka juga sering mengusir. Bahkan lebih parah lagi, satu trauma ya bagi sebagian umat Islam atau mayoritas umat Islam di Indonesia itu.
masjid yang awalnya dibangun sama orang-orang kampung. Istilahnya masjid itu boleh dimasuki oleh siapa saja di situ. Tetapi saat dari mereka mulai membuat kajian di situ, dan pelan-pelan didoktrin orang-orang di situ dengan membawa Al-Quran dan hadis lewat faham mereka itu. Wah, ini bid'ah, ini sesat, ini syirik, amalan masjid dan seterusnya. Maka masjid itu mulai menjadi masjid yang menakutkan. Saya bicara ini fakta, Pak. Bukan saya mengada-ngada atau dengar saja. Yang tadinya imam itu bukan dari mereka. Jadi masjid itu setiap orang boleh masuk di situ gitu. Dengan aman, dengan nyaman, dengan tenang. Tetapi setelah mereka pelan-pelan masuk buat kajian, kemudian mereka diangkat jadi imam di situ. Doktrin mereka mulai masuk ke dalam pemikiran setiap orang atau sebagian orang di situ yang punya power atau punya kekuatan. Maka suasana di situ jadi berubah. Yang tadinya suasana senyum, suasana silaturahmi, jumpa, salaman satu sama yang lain, itu jadi hilang. Kenapa? Dalam hati dan pikiran mereka saat melihat orang yang berseberangan dengan mereka itu sudah duduk iblis di otak dan hati mereka. Ahli neraka ini, pelaku tahlil bid'ah, maulid bid'ah, sesat neraka. Mungkin satu saat saya diundang di satu masjid yang tadinya masjid itu bukan mereka yang menguasai, karena bukan mereka yang membangun. Yang sebelum datang itu orang-orang Wahabi untuk buat kajian dan menguasai itu masjid, suasananya begitu cair. Tetapi menjadi satu keresahan bagi sebagian orang atau orang di situ, bahwa saat mereka sudah menjadi imam dan menguasai itu masjid, melihat kita itu dengan pandangan yang salaman sudah tidak ada, senyuman sudah tidak ada. Akhirnya saya dipanggil di sana, ceramah di situ. Ceramah awalnya tidak pakai mic, tetapi saya tidak tahu siapa yang kasih mic, dari mereka atau dari yang lain, mungkin sengaja untuk mendengar apa yang saya sampaikan. Jadi di sela-sela ceramah itu dengan tegas dan gamblang saya sampaikan, mereka ada segelintir duduk dengar, tetapi tidak ada respon, alias tidak berani membantah. Jadi mereka ini menjadikan orang awam sebagai santapan lezat, santapan empuk mereka itu untuk dibodoh-bodohi. Ada satu lagi, salah satu masjid di satu kabupaten, juga bukan katanya tetapi aktual. Itu masjid, tanahnya tanah wakaf, dibangun oleh orang di situ, bapaknya orang di situ. Kemudian masjid juga bukan yang membangun mereka. Mereka pelan-pelan dengan pura-pura lembut, bukan lembut betulan. Kenapa saya bilang pura-pura lembut? Karena nanti ujung akhir-akhirnya itu ketahuan sifat aslinya. Masuk diizinkan bikin kajian. 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Sudah ada jaringannya di situ. Saat mereka sudah kuasai itu masjid, dan orang-orang yang tinggal di situ sebagian sudah mengikuti faham mereka, maka wujud sifat asli, muncul sifat asli itu. Kegiatan dibatasi. Jadi kegiatan yang berseberangan dengan faham mereka, walaupun itu masalah, bukan masalah yang kalangan ulama lain, itu bukan masalah yang serius, alias tidak menyebabkan orang berdosa, tidak jadi orang jadi kafir, musyrik dan sesat. Tetapi faham mereka, lewat faham mereka yang sempit dan sesat itu mengatakan, ini amalan kalau dibuat menyebabkan orang jadi musyrik, kafir, sesat, maka sudah dibuat suasana sedemikian rupa sehingga masjid itu tidak boleh lagi ada kegiatan selain kegiatan mereka. Mungkin ini alasan ini yang mendasar, itu yang menyebabkan orang-orang muslim itu jadi trauma. Kalau ikut sifat manusia, kita tidak tega juga, jangankan manusia. Kucing saja kita lihat di jalan itu, kalau kedinginan, kelaparan, tidak tega kita lihat.
dalam tidak kondisi darurat untuk berjalan itu ada satu tujuan yang mau ditempuh, maka kita berhenti lihat itu kucing. Kalau bisa dibelikan makanan, kita berikan makanan. Apalagi manusia. Cuma mau bikin bagaimana gitu. Kalau kamu buat kajian di situ, masjid itu pelan-pelan menjadi momok yang menakutkan. Jadi omong kosong saja itu. Bilang kami mungkin tegas dalam mengatakan jilbab itu haram, halal, itu jilbab itu adalah wajib. Kemudian berkaitan dengan bank, berkaitan dengan apa-apa lagi tegas dalam menetapkan halal haram. Tidak. Itu bukan satu alasan yang mendasar. Semoga bermanfaat. Subhanallah. Subhanallah.